Bagaimana jika benar Mas Airlangga mempunyai gadis lain di hatinya? Tante dan Om tidak akan membiarkan pertunangan aku dan Mas Airlangga batalkan. Desak Levina. Nyonya Almira mengejap pelan, tapi tidak lagi menyembunyikan kekecewaannya. Tatapannya menusuk tajam ke arah Levina, seolah ingin mengatakan banyak hal namun memilih menahan. Sesaat suasana menjadi sunyi. Bahkan detak jam dinding terdengar seperti dentuman yang menggema di antara keduanya. Levina, ucapnya akhirnya, dengan suara yang tenang tapi berbahaya. Tante sedang tidak enak badan. Maaf, tapi sebaiknya kamu pulang dulu. Levina mengerutkan kening, merasa terpojok. Tante malah nyuruh Levina pulang. Padahal aku cuma nanya. Levina, cukup, ucap Nyonya Almira tegas. Tante harap kamu kesini bukan untuk mengadu atau menebar prasangka. Kamu tahu Airlangga bukan tipe lelaki yang bermain-main. Lagi pula kamu tahu sendiri sejak awal Airlangga memang tidak setuju dengan perjodohan ini. Tapi, Tante, aku khawatir. Semua orang juga khawatir, Levina. Apalagi Tante adalah ibu kandung Airlangga. Kamu menuduh. Dengan kalimat setajam itu, di saat kepala Tante sedang berat. Kalau kamu datang ke sini untuk menambah beban, bukan untuk menenangkan, lebih baik kamu pergi. Wajah Levina memerah. Ia menggertakkan gigi, lalu bersedekap. Oh, jadi sekarang aku yang salah. Aku takut kehilangan calon tunanganku, jadi rasanya wajar kalau aku berprasangka buruk. Tapi, kenapa aku malah dianggap sebagai beban? Nyonya Almira tak menjawab. Ia memalingkan wajah, satu tangan memijit pelipis, mencoba menahan denyut yang mulai menyerang dari dalam kepala. Levina mendengus, lalu menghentakkan kaki ke lantai. Baiklah. Kalau memang Tante tidak mau mendengarkan ucapanku, aku akan pergi. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti aku benar kalau Mas Airlangga punya gadis lain. Dengan langkah keras dan suara hak sepatu yang menggema di marmer, Levina berjalan menuju pintu. Menyebalkan, kenapa Tante Almira jadi seperti itu? Aku harus menemui Papa dan Mama sekarang juga. Aku tidak mau pertunanganku batal. Aku harus jadi Nyonya Airlangga dan membuang Lukas, geramnya dalam hati. Levina menarik pintu dengan kasar dan membatingnya sedikit keras hingga menggetarkan kaca jendela. Lalu ia berlalu tanpa menoleh lagi. Di dalam, Nyonya Almira duduk terdiam. Wajahnya pucat. Nafasnya mulai tak beraturan. Tangan yang semula memijit pelipis kini turun ke dada, menekan kuat-kuat bagian yang terasa nyeri tiba-tiba. Astaga, kepalaku, bisiknya lemah. Pandangannya mengabur. Ruang tamu tampak berputar. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya tak mampu menopang tubuh. Dalam sekejap, tubuhnya limbung lalu ambruk ke lantai. Kepalanya menghantam sudut karpet, dan bunyi tubuh jatuh terdengar pelan, seperti seseorang yang kehabisan tenaga dan harapan sekaligus. Baf. Nyonya. Sementara di tempat lain. Sudah siap? Tanya Airlangga memastikan. Tangannya terulur ke hadapan Kaira. Hem. Kaira menjawab dengan deheman singkat lalu mengulurkan tangan. Airlangga langsung menggenggam tangan Kaira. Mereka keluar dari kamar dengan wajah segar dan berseri. Aku nggak kelihatan aneh kan? Tanya Kaira merasa kurang percaya diri dengan pakaiannya. Kaira memakai gaun bermotif bunga berleher tinggi, menutupi sebagian dadanya. Sebuah jepit rambut berwarna emas menghiasi sisi kepalanya, sementara rambut panjangnya sengaja dibiarkan tergerai untuk menyamarkan semburat merah di leher jejak cinta Airlangga yang tak sempat ia tutupi.
Tidak ada yang aneh. Kamu tetap cantik dan mempesona. Airlangga menoleh ke arahnya, lalu meraih tangan Kaira dan menggenggamnya erat. Semoga saja orang tidak mengira aku orang aneh. Gara-gara pria arogan ini, aku jadi pakai baju berleher seperti ini. Semakin menggerutu, semakin terlihat menggemaskan. Ish, gerah tahu. Menggemaskan apanya? Aku kayak orang meriang. Mereka berjalan beriringan melewati koridor hotel hingga tiba di lobi, di mana sebuah mobil sudah terparkir, siap mengantar mereka kembali ke villa tempat Bu Nahla tinggal sementara. Begitu mobil melaju, Kaira menghela napas panjang. Desahnya lirih, tatapannya menerawang keluar jendela. Airlangga yang sedang menyetir menoleh sedikit, alisnya terangkat. Kenapa? Tanyanya singkat. Kaira mendesah lagi, sebenarnya aku masih ingin bersama ibu. Aku sudah lama tidak pulang. Sekarang pulang, menikah terus kembali lagi ke kota. Rasanya berat. Airlangga mengangguk pelan. Kamu bisa mengunjungi ibu kapanpun kamu mau, katanya dengan nada datar yang khas. Kalau aku sibuk, ada laki yang bisa mengantar. Tapi kamu harus bersama Mbok Sumi. Jangan pergi kemana-mana sendiri. Mendengar itu, Kaira menoleh cepat dengan sorot mata sinis. Kenapa nggak sekalian ajak Pak Kasmin, Kak Laki, Inem dan siapa lagi? Protesnya setengah kesal. Airlangga menahan tawa kecil dan tetap memandang ke depan. Boleh dipertimbangkan. Semakin banyak orang, kamu akan aman, jawabnya datar. Kaira mendecak pelan. Astaga, baru juga menikah, wajah esnya sudah balik ke setelan awal. Lagian cuma lihat ibu bukan ke tempat perang, gumamnya setengah jengkel. Mendengar gerutuan itu, Airlangga mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Kaira, lalu mengecup pipinya cepat. Wajahku memang dari sananya begini, Kaira. Tuhan sudah desain begitu. Dimanapun itu bisa jadi tempat perang tanpa kamu tahu, katanya sambil kembali fokus pada jalan. Kaira tersenyum tipis, hatinya yang tadi kesal seketika mencair. Kalau begitu, aku nggak berani protes. Tuhan pasti sudah menyesuaikan dengan sifatku juga, candanya ringan. Tak lama, mobil memasuki halaman villa. Kaira melihat dua mobil lain masih terparkir. Di sana, mobil Stephen dan Laki. Baru saja Kaira hendak turun, terdengar suara tangis dari dalam villa. Tangis keras, histeris. Kaira spontan memegang handle pintu, menoleh ke arah Airlangga. Kok ada yang nangis? Gumamnya cemas. Kaira, tunggu. Kaira turun lebih dulu sebelum Airlangga selesai mematikan mesin. Gaun panjangnya sedikit terseret ketika ia setengah berlari masuk ke dalam villa. Airlangga berjalan menyusul, langkahnya tetap tenang meski langkah Kaira terburu-buru. Di dalam villa, suasana cukup tegang. Bivitri terduduk sambil memeluk Bu Nahla erat, bahunya terguncang hebat oleh isak. Bu Nahla dengan sabar menepuk punggung Bivitri, menenangkan. Di sudut ruang tamu, Mbok Sumi, Pak Kasmin, dan Laki duduk diam, ekspresi mereka tampak sendu. Teteh, gimana ini? Isak Bivitri, suaranya serak. Sudah, Fitri. Harusnya kamu senang, bukan malah nangis begini, jawab Bu Nahla lembut, meski air matanya juga tampak menggenang. Kaira langsung mendekat dan duduk di samping ibunya. Wajahnya cemas. Bivitri kenapa nangis? Terus Mbok Sumi, Pak Kasmin, Kak Laki, kok pada diem begini? Tanyanya cepat. Bu Nahla menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan putrinya. Fitri kaget,
Kaira. Rumahnya juga mau dibongkar dan diperbaiki. Jadi dia nggak perlu lagi capek-capek garap sawah bantu ibu. Kita juga mau buka warung sembako, buat nambah penghasilan. Bi Fitri mengusap matanya. Aku bingung, Teh, seneng, tapi juga takut. Takut nggak bisa ngurus, takut nggak pantas nerima semua ini. Suaranya patah-patah, penuh rasa bersalah. Kaira menoleh, menatap mereka satu persatu. Matanya panas, nyaris berlinang. Dia lalu melirik Airlangga yang duduk agak jauh, di sofa kecil. Airlangga tampak fokus menatap layar ponselnya. Wajahnya tetap dingin, nyaris tanpa ekspresi. Tapi Kaira tahu, di balik tatapan datarnya, Airlangga adalah alasan semua ini terjadi. Dia yang diam-diam memperhatikan dan peduli. Dalam hati Kaira bergumam, ternyata kebaikan manusia memang nggak selalu kelihatan dari luarnya. Bi, ini rezeki Bibi, tambah Kaira. Hingga akhirnya, Airlangga menghela napas panjang, menegakkan tubuhnya, lalu berkata dengan suara tenang. Kami mau pamit, Bu. Kami harus kembali ke kota malam ini juga. Bu Nahla tampak terkejut. Wajahnya berubah sendu, dan matanya sedikit memerah. Kenapa sebentar sekali, Nak? Ibu masih kangen sama Kaira, ucapnya lirih sambil meremas tangan putrinya. Kaira menatap ibunya penuh sayang. Kaira juga masih kangen, Bu. Tapi Kaira juga harus kembali bekerja. Walaupun sudah menikah, dan Mas Airlangga, atasan Kaira sendiri. Kaira tetap ingin punya kegiatan sendiri. Kaira juga ingin menghasilkan uang sendiri, jawabnya dengan nada pelan, namun tegas. Airlangga melirik Kaira, lalu mengangguk setuju. Betul, Bu. Tapi kalau Ibu sama Bi Fitri mau datang ke kota, tinggal bilang ke saya atau Kaira. Nanti laki yang akan jemput. Bu Nahla menarik Kaira dalam pelukan erat. Tangannya mengelus lembut rambut panjang putrinya, menenangkan getar di dada Kaira yang mulai sesak. Ibu cuma mau Kaira bahagia, Nak. Kalau ada hal yang bikin Kaira kepikiran, cerita sama ibu, ya. Jangan dipendam sendiri, pesan Bu Nahla, suaranya bergetar menahan haru. Bos Sumi yang berdiri di samping mereka ikut bicara, suaranya penuh ketulusan. Tenang, Bu. Kami akan memperlakukan Non Kaira dengan baik. Saya juga sayang sama Non Kaira, saya sudah anggap seperti anak sendiri. Bu Nahla mengangguk berkali-kali. Ibu titip Kaira, iya. Terima kasih untuk kebaikan kalian semua, katanya, matanya basah namun penuh rasa syukur. Kaira tersenyum, meski senyum itu mengandung perpisahan. Ibu, Kaira akan bahagia. Jangan khawatir. Airlangga menoleh, menatap Bu Nahla dengan tatapan dinginnya yang khas namun suaranya terdengar lembut. Saya tidak akan biarkan satu tetes air mata Kaira jatuh karena sedih, katanya mantap. Kaira mendecak pelan sambil bergumam nyaris tak terdengar. Dasar gombal, gumamnya, meski bibirnya mengulas senyum kecil. Permisi. Tiba-tiba Stephen masuk ke ruangan dengan wajah tegang. Langkahnya cepat menghampiri Airlangga. Dia menunduk, lalu berbisik di telinga Airlangga. Seketika, ekspresi Airlangga berubah. Matanya sedikit membesar, rahangnya mengeras, dan tangan kanannya mengepal erat. Melihat perubahan itu, Kaira langsung meraih tangan suaminya. Ada apa? Kenapa, Mas? Tanyanya cemas. Bu Nahla juga bertanya, suaranya khawatir. Mas Airlangga, ada apa? Semuanya baik-baik saja, kan? Airlangga menghembuskan napas berat. Kami harus kembali ke kota sekarang juga,
Jawabnya singkat, suaranya terdengar serius. Bu Nahla dan Bi Fitri saling berpandangan. Kaira hanya mengangguk patuh. Dari sorot mata Airlangga, dia tahu ini bukan saatnya bertanya banyak. Kaira menoleh, menatap wajah ibunya lekat-lekat, lalu menggenggam tangannya. Ibu jaga kesehatan, iya. Jangan lupa kontrol tepat waktu. Kaira pengen ibu fokus sama kesehatannya, katanya, suaranya bergetar. Bu Nahla membalas genggaman itu, mengusap pipi Kaira yang dingin karena angin malam. Kaira juga jaga diri, nak. Jangan sampai sakit. Ibu selalu doain kamu. Stephen berpaling ke arah Pak RT dan Pak Didin yang berdiri tak jauh dari situ. Pak RT, Pak Didin, saya titip Bu Nahla sama Bi Fitri, iya. Mohon dijaga baik-baik. Nanti setiap bulan ada gaji sebagai ucapan terima kasih, katanya tegas namun sopan. Pak RT dan Pak Didin mengangguk cepat, wajah mereka tampak lega sekaligus terharu. Siap, Mas Stephen. Kami akan jaga mereka baik-baik, jawab Pak Didin mantap. Setelah itu, Kaira dan Airlangga berdiri. Mereka menyalami semua yang ada di ruangan. Kaira memeluk erat ibunya, sementara Airlangga menunduk hormat kepada Bu Nahla dan Bi Fitri. Bos Sumi, Pak Kasmin, Laki, dan Stephen juga berpamitan, menyusul keluar. Bu Nahla berdiri di teras, matanya tak berkedip menatap mobil Airlangga yang perlahan menjauh dari halaman villa. Suara mesin makin lama makin hilang, meninggalkan kesunyian. Semoga Allah senantiasa melindungimu, nak, lirihnya. Sepanjang jalan, Kaira hanya diam. Kepalanya bersandar di bahu Airlangga, menghirup aroma sabun dan parfum lembut yang menenangkan. Tangannya tetap menggenggam tangan Airlangga, seolah takut kehilangan. Airlangga menyetir dengan wajah tegang, namun sesekali menoleh dan mengecup lembut kepala Kaira. Sentuhan itu cukup membuat Kaira merasa sedikit tenang. Tiba-tiba, layar dashboard mobil menyala. Sebuah panggilan masuk. Nama, Papa, terpampang jelas di sana. Cerewet. Airlangga mendesis pelan, wajahnya berubah kesal. Dia membuang muka, enggan mengangkatnya. Kaira menatapnya dengan lembut. Mas, angkat saja. Siapa tahu penting, bisiknya. Airlangga memejamkan mata sebentar, lalu menarik napas panjang. Dia menyentuh tombol jawab. Suara Tuan Giovan terdengar di dalam kabin mobil, terdengar cemas dan agak keras. Airlangga, di mana kamu? Kenapa nomor kamu susah sekali dihubungi? Mamamu masuk rumah sakit. Airlangga menjawab dengan suara datar, matanya tetap fokus ke jalan. Aku sudah tahu, katanya pendek, menghentikan cerita di sana. Dia mematikan sambungan telepon sepihak. Jadi ini yang membuat Mas gelisah? Tanya Kaira akhirnya memberanikan diri. Airlangga mengangguk kecil. Dia melirik. Kaira yang menatapnya dengan tatapan cemas. Aku baik-baik saja, jangan memasang wajah seperti itu. Aku akan mengajakmu menjenguk mama ke rumah sakit. Hah? Enggak, aku belum siap. Siap? Tidak siap. Suatu saat kamu akan bertemu mereka.